kalau stok itu biasanya dinyatakan dalam bentuk unit, misalnya kalau jumlah penduduk kan jiwa ini. Kalau kelahiran itu kan biasanya ditulisnya jiwa per tahun. Berapa jumlah yang lahir per tahun gitu. Jadi ciri-ciri flow itu satuannya per satuan waktu. Bisa per tahun, per bulan. Kalau kayak sungai itu kayak debitnya gitu alirannya. Berapa debit volume per detik gitu. Jadi flow itu pasti satuan, cirinya adalah satuannya per satuan waktu. Dalam hal ini adalah kelahiran sama kematian. Jadi per tahun kelahirannya berapa, per tahun kematiannya berapa. Kemudian stok sama flow itu barangnya mesti sama. Jadi kalau stoknya adalah manusia, flow-nya juga harus manusia. Gak bisa stoknya manusia, flow-nya macan, itu gak bisa. Karena dia kan sifatnya menambah atau mengurangi si stoknya gitu. Jadi barangnya harus sama. Kalau di sini adalah jiwa, berarti sini adalah jiwa per tahun manusia gitu. Kemudian kalau dia bukan stok, dia bukan flow, kemungkinan besar dia auxiliary. Jadi auxiliary itu adalah variabel di luar stok dan flow. Dia auxiliary. Contohnya apa? Contohnya itu kalau di ekonomi itu PDB, produk domestik. PDB itu kan bukan stok ya, karena dia dinyatakan per tahun. Artinya PDB tahun ini kan gak ada hubungannya sama PDB tahun lalu. Tapi dia juga bukan flow, kenapa? Karena kita nggak pernah hitung flow-nya PDB. Kita biasanya kan hitungnya per satuan waktu. Jadi dia sifatnya auxiliary. Nah kalau dia bukan stok, dia bukan flow, dia auxiliary, tapi nilainya itu kan itu namanya konstan. Ya tadi angka kelahiran kan diasumsikan berapa persen per tahun. Boleh. Belum. Nih. Angka kelahiran 2,34% per tahun, angka kematian 0,34% per tahun, kebutuhan garam per kapita 0,072 ton per orang. Ini konstan nih. Karena dia sepanjang waktu simulasi nggak berubah. Dan dia harus masuk ke dalam asumsi. Karena kita mengasumsikan ya, bahwa pada kenyataannya angka kelahiran itu kan nggak konstan, angka kematian juga nggak konstan. Terus kebutuhan garam per kapita juga nggak konstan. Konstan itu sebetulnya penyederhanaan dari model. Karena kalau kita mau berbukti dalamnya kelahiran itu baik banget ya. Faktor yang mengenai kelahiran kayak fertility, kemudian usia perkawinan, apalah. Tapi karena di dalam konteks model ini kita fokusnya ke kebutuhan garam, jadi kita asumsikan bahwa ya selisih 0,00 sekian persen per tahun nggak terlalu ngaruh. Jadi kita asumsikan aja konstan. Jadi kita udah tahu bahwa sekarang jumlah penduduk adalah stok, di mana flow-nya adalah kelahiran. Kalau flow-nya membuat dia bertambah, namanya inflow. Berarti dari luar ke dalam. Inflow. Kalau dia mengurangi, namanya outflow. Jadi dia dari jumlah penduduk mengurangi isi materi itu mengurangi jumlah penduduk, dan nanti dia bentuknya keluar. Jadi kalau kita lihat SMB-nya itu bentuknya kayak gitu. Nih. Ini namanya stock flow diagram. Nah, kalau stok dia itu simbolnya adalah kotak atau dinamakan level tadi. Jumlah penduduk kotak, kemudian inflow ini kan dari luar ke dalam, kan dia masuk ke dalam. Jadi kelahiran itu adalah inflow-nya. Ini kayak ada awan-awannya. Kemudian ke dalam, ini adalah kelahiran yang menambah jumlah penduduk. Sebaliknya kematian, dari kotak jumlah penduduk dia keluar. Karena dia mengurangi jumlah penduduknya. Kemudian si kelahiran itu dihitung dengan angka kelahiran dikalikan dengan jumlah penduduk ya kan. Tadi 1,34% per tahun. Berarti untuk menghitung kelahiran berarti jumlah penduduk dikali sama angka kelahiran masanya gitu. Jadi si angka kelahiran mempengaruhi kelahiran, si jumlah penduduk juga mempengaruhi kelahiran. Angka kematian juga sama. Kemudian dari jumlah penduduk kita menghitung kebutuhan garam nasional yang dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan garam nasional. Jadi yang mau kita buat adalah ini, dari siagi ini kita mau bikin ke dalam bentuk ini. Ini sebetulnya mau menceritakan hal yang sama ya, karena kan ini sebetulnya loop nih, dari kelahiran ke jumlah penduduk positif, jumlah penduduk ke kelahiran positif. Ini loop yang R1. Tapi dia bentuknya sekarang stock flow aja. Cuma sebenarnya dia mau ngomongin hal yang sama. Ini juga sama, dari jumlah penduduk ke kematian itu positif,
dari ini negatif ya kan, kematian mengurangi jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk kematian positif ini adalah balancing 1, kemudian ini positif dan positif. Nah, mau bikin gini gimana? Kita mulai lagi dari kertas kerja yang kosong. Nah, sekarang karena kita mau bikin simulasi ya dari tahun 2010 tadi kan ada datanya. Berarti pas kita bikin model baru, ini kita tentukan simulasinya per tahun, year. Kemudian initial time-nya 2010. Final time-nya kita coba 2030. Jadi kita mau bikin simulasi sampai tahun 2030. Kemudian time step-nya 1. Time step ini artinya apa? Dia tuh menghitungnya per tahun. Nanti dia akan outputnya tuh keluarnya per tahun. Jadi dari tahun 2010, 11, 12 sampai tahun 2030. Kita oke? 2010 sampai 2030. Time step-nya 1, kemudian simulation ini aja. Oke? Nah, kita mau bikin stoknya dulu. Karena kita nggak bisa bikin flow kalau nggak ada stoknya. Jadi yang kita bikin pertama adalah stoknya. Klik yang S ini ya, yang kotak S. Kita coba taruh di tengah, karena dia ada di tengah. Sekarang kita beri dokumen dulu. Nah, nanti akan keluar kotak ya, kecil banget. Oke. Ini dia bentuknya kotak ini. Bisa? Klik yang ini yang S. Kalau udah ngetik jumlah penduduk langsung klik move aja, jadi nggak bikin stok. Karena kita cuma punya stok 1 kan. Cuma ada 1 stok. Yang lainnya flow sama auxiliary. Dan kemudian kita mau bikin infonya itu kan berarti dari luar ke dalam ya. Jadi kita klik yang ini yang sebelahnya arrow tadi, ada namanya flow tool. Sebelahnya panah yang biru ada flow ya. Kita klik flow-nya, kemudian kita klik dari luar. Kita kan mau gambar dari luar ke dalam kan. Jadi klik di luar sekali, nanti keluar awan, terus kita geser sampai dia masuk ke dalam stoknya. Nah, ini baru kita namain parkiran. Gitu. Kalau mau kurang panjang ya panjangin bisa. Bisa? Oke. Terus sekarang kita mau bikin outflow-nya. Kalau outflow-nya berarti kebalikannya, kita klik lagi flow tool. Sekarang dari dalam. Berarti kita klik dari dalam jumlah penduduk, klik sekali. Kemudian kita tarik keluar sampai ke jarak yang diinginkan, baru klik lagi. Nanti akan terbentuk outflow dan namanya kematian. Nah, kalau auxiliary atau constant kita pakai yang variabel tadi yang kita pakai buat CLD ya. Jadi pakai yang A. Ini kita mau bikin angka kelahiran di sini. Di sini angka kematian. Kemudian di sini kebutuhan garam nasional. Di sini adalah kebutuhan garam per kapita.
Oke. Bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Bisa? Ada yang kesulitan nggak? Bisa ya? Oke, berarti ini kurang kanan ya? Karena kita mau gambar hubungan. Nah, kalau arrow itu kan di dalam SFD dia menandakan aliran informasi. Jadi untuk menghitung kelahiran kita membutuhkan informasi tanggal kelahiran sama jumlah penduduk ya. Karena untuk menghitung kelahiran itu adalah jumlah penduduk dikali angka kelahiran. Jadi kita bikin panah dari angka kelahiran ke kelahiran, dari jumlah penduduk ke kelahiran. Untuk kematian juga sama. Untuk menghitung kematian kita membutuhkan informasi angka kematian sama jumlah penduduknya. Ini bisa dibenerin ya. Ini dibikin agak melengkung biar kelihatan. Memang apa? Sistem Indonesia itu setengah sains setengah seni. Agak bikinnya mesti rapi biar gampang dimengerti orang. Kemudian dari jumlah penduduk untuk menghitung kebutuhan garam nasional itu berarti tadi jumlah penduduk dikali kebutuhan garam per kapita ya. Jadi kita membutuhkan informasi jumlah penduduk sama kebutuhan garam per kapita. Apakah di dalam SFD perlu ditandain positif negatif? Nggak perlu, karena udah digambarin di CLD-nya. Tapi kalau mau ditambahin nggak apa-apa juga. Memang nggak lazim sih, biasanya di SFD itu ada positif negatif. Tapi berarti Bu memungkinkan nggak kalau kita mau bikin langsung CFD-nya aja? SFD. Kalau ibu langsung bikin SFD-nya biasanya liar, karena apa sih? Kita tuh kan kalau ini kan karena dipandu ya, jadi tuh kelihatan. Cuman dalam teori ketika kita buat model itu banyak banget variabel yang mau dimasukin tapi nggak tahu arah yang mana, makanya biasanya urutannya ke CLD dulu, selalu ke CLD. Karena kita juga mau ngecek nanti kan apakah SFD yang kita bikin ini konsisten perilakunya apa enggak yang tadi. Jadi tekniknya sih bisa, tapi biasanya bingung sendiri. Kebanyakan orang biasanya justru malah berhenti di CLD, karena dia berhentinya di sistem thinking. Sementara ini kan skill yang beda lagi ya, untuk mengoperasikan program. Jadi untuk sistem dinamis itu butuh skill mental model ya. Dalam hal ini berpikir secara sistem itu sistem thinking. Kemudian mengoperasikan programnya. Biasanya kalau levelnya strategik kayak di level pemerintah yang memang dia policy making, dia biasanya berarti sama CLD. Karena untuk menerjemahkannya ke sini butuh rumus, butuh data, butuh yada. Oke. Nah, ini baru kita gambar strukturnya. Kita perlu isi rumusnya. Sekarang kita mau masukin rumus sesuai sama cerita yang tadi, story yang tadi. Jadi kita klik yang ini nih, fx ini functionnya. Nanti akan nyala semua variabel yang kita bikin. Nah, kita harus masukin satu-satu. Jadi setiap variabel yang kita bikin ini harus ada rumusnya, baru dia berjalan. Dan harus kita masukin juga satuannya,
karena satuannya harus konsisten. Kalau satuannya konsisten dia nggak mau jalan dulu. Jadi ini salah satu bentuk validasi ya. Jadi di sistem Dynamics itu ada beberapa validasi. Salah satu validasinya adalah validasi dimensi. Artinya struktur yang kita masukin ini masuk akal dalam hal rumus. Jadi kayak misalnya ini untuk kelahiran kan butuh informasi dari angka kelahiran sama jumlah penduduk. Jadi ini diapain sama ini dapatnya ini satuannya gitu. Jadi contohnya misalnya untuk jumlah penduduk kita mulai dulu dari stok ya. Stok itu paling mudah untuk diisi datanya. Kenapa? Karena dia cuman mengisi yang namanya initial value. Jadi kalau kita masuk ke dalam kotak stok itu di atasnya udah ada equation-nya ya, integral dari kelahiran dikurang kematian. Enggak. Yang bagian ini Pak. Yang bagian ini Pak initial value di nol. Harusnya ada tulisannya di sini nih di bawah. Kayaknya mungkin dia sebelum coba di set dulunya ke atas itu dikecilin. Aneh ya. Kalau dia pakai Mac-nya nggak ada key, nggak ada tombol key. Kalau bikin stoknya benar, harusnya di atas equation itu ada integral kelahiran dan kematian. Jadi kelahirannya adalah inflow-nya, kematian adalah outflow-nya. Jadi si stok itu cuma bisa dipengaruhi oleh inflow-nya. Dan di dalam stok kita cuma bisa masukin yang namanya initial value. Initial value adalah berapa jumlah stoknya pada saat tahun simulasi berjalan awal. Jadi dalam hal ini jumlah penduduk tahun 2010 itu berapa? Karena kita bisa lihat di cerita tadi ya, kan 248 juta kalau misalnya. Masih tadi sebenarnya. Nah ini, sensus tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia ada 248 juta. Jadi di sini kita masukin 248 juta keluarga. Ya, masukin angka 248 juta. Jadi di stok itu kita nggak bisa masukin rumus karena rumusnya udah dipengaruhi oleh info sama info yang bisa kita masukin adalah initial value-nya. Jadi di tahun 0 di T0 itu nilainya dia berapa? Nah karena di tahun 2010 sudah ada penduduk Indonesia 248 juta, jadi kita masukin 248 juta. Kalau dia tidak muncul berarti ada yang salah. Ya, kemungkinan waktu ngegambar inflow flow-nya itu nggak sampai masuk ke dalam atau flow-nya nggak ngeklik dari dalam keluar. Jadi saya nggak tahu. Jadi bisa ibu dari mulai sudah bawa itu nggak bu? Hah? Cara tanya. Ini mungkin punya ibu ada nggak di saya nggak ada soalnya. Punya saya punya ada. Iya. Tuh, emang kayaknya Mac tidak support. Oh, iya. Kok sama? Iya. Ini masalah isu Mac. Ya udah lah. Yang bawah oke cancel gitu itu juga nggak muncul. Iya. Ini juga memang belum pernah nyoba pakai Mac. Iya. Tapi nggak bisa. Kalau SIM juga dia punya Windows. Nah, biasanya kalau pakai sistem Mac itu minimal punya Windows. Atau nanti saya coba cari versi Mac yang ini kan versi yang terbaru, mungkin versi sebelumnya dia nggak punya bug itu, jadi bisa saya share.
terus kita okein. Nah kalau kita okein, udah masukin unit, udah masukin initial value, dia akan putih, jadi dia nggak akan, intinya dia udah keisi gitu. Kalau udah diisi tuh dia udah nggak hitam lagi gitu ya. Nah terus sekarang kita mau isi angka kelahiran dulu nih. Berarti kita klik angka kelahirannya. Angka kelahirannya kan 2,34% ya, berarti kan 0,0234. Berarti 0,0234. Ya kan? Kalau mau koma pakai titik, desimal itu pakai titik. Dia pakai style American. Jadi di equate ini kan konstan ya. Type-nya kan konstan. Karena konstan kita masukin satu angka aja. Konstannya berapa? Berarti kalau tadi kan 2,34%, berarti kalau secara desimal 0,0234. Kemudian unitnya itu 1 per tahun. Ini kan persen per tahun. Kalau dalam desimal berarti 1 per tahun. Kelahiran berarti tadi ya. Oke. Nah kalau jumlah penduduk dan angka kelahirannya udah diisi, kelahirannya tinggal dimasukin rumusnya aja kan. Jadi di tengah ini kan, karena kan dia butuh informasi angka kelahiran sama jumlah penduduk, ininya diisi dulu, baru di dalamnya dia bisa masuk. Berarti di kelahiran kan cukup jumlah penduduk dikali angka kelahiran, ya kan? Ngekliknya dari bawah, nggak usah ngetik sendiri ya. Jadi di bawah kan udah, kalau kita ngomongin errornya benar, itu dia akan keluar variabel yang terhubung sama si variabel ini apa aja. Dan semua variabel yang terhubung itu harus dipakai di rumusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 variabel, ya 3-3-nya harus masuk rumus gitu. Kalau dia di sini terhubung sama 20 variabel, ya 20-20 harus masuk. Karena kita masukin angka kelahiran sama jumlah penduduk, berarti rumusnya secara sederhana adalah jumlah penduduk dikali angka kelahiran gitu kan. Nah ini di sini konsistensi dimensi itu maksudnya ini. Jadi ya berarti kan ya, bisa deh. Kelahiran berarti kan nanti sama dengan jumlah penduduk dikali sama angka kelahiran kan. Nah jumlah penduduk kan satunya tadi jiwa ya. Angka kelahiran kan 1 per tahun. Berarti kelahirannya harusnya ini. Ini namanya konsistensi dimensi, kiri sama kanan itu sama. Ini berarti jiwa per tahun. Ini juga jiwa per tahun kan. Intinya semua variabel harus kayak gitu. Harus konsisten secara